ruamnya itu sampai kulitnya terkelupas loh, sampai luka. Dianugerahi 4 anak, aku dapat tips. Assalamualaikum, selamat datang di rumah Tandan. Nah, kali ini aku membuat berbagi tips bagaimana caranya mencegah ruam pada anak, men-sharingkan apa-apa aja yang dapat menyebabkan ruam dan cara mencegahnya. Nah, sebelum aku kasih informasi gratis ini, pastikan dong udah like dan subscribe channel ini agar aku terus semangat menayangkan video-video bermanfaat berfaedah lainnya. Alhamdulillah, dianugerahi 4 anak, aku dapat tips cegah ruam ini dari berbagai sumber, dari dokter anak langsung dan sebagainya. Jangan sepelekan ruam loh. Kalau kita tidak mencegahnya, bisa-bisa seperti anakku yang dulu nomor 1 dan 2 itu ruamnya itu sampai kulitnya terkelupas loh, sampai luka merah dan itu perih. Nah, untuk anak yang misalnya pakai popok kain maksimal itu 4 jam ya, habis itu diganti dengan yang baru. Karena sepengalamanku, anakku kalau misalnya pakai popok kain lebih dari 4 jam, itu area kemaluannya itu, tepi-tepinya itu mulai kemerahan. Bahkan pernah, karena aku merasa ya baru 4 jam gitu kan, lebih dari 6 jam si area sensitif itu timbul merah, kemudian dilanjutkan dengan bintik-bintik seperti itu. Jadi sebaiknya jangan sampai keseringan lebih dari 4 jam ya, karena dapat bisa menyebabkan ruam hingga lecet, luka yang menyebabkan anak jadi tidak nyaman bahkan kesakitan. So, kalau kamu tipe orang yang kadang-kadang pakai popok kain atau mungkin tipe yang go green banget, anti sama popok instan, nah rajin mengganti itu adalah tugas terpenting bagi kamu. Nah, yang kedua ini, baik itu pengguna popok kain atau pengguna popok instan, nah itu selangkangannya dikasih krim khusus ya untuk area bawah. Tapi kalau pada anak pertamaku nih ya, dia tidak cocok tuh pakai krim anti ruam popok. Jadi kalau anakku yang pertama dulu, untuk kalau dia pakai popok tidak pakai apa-apa sih, ya pakai popok aja gitu, tidak ada dikasih bedak, tidak dikasih krim ruam karena kulitnya itu super sensitif. Hindari penggunaan bedak di area sekitar kemaluan atau area belakang anus bayi ya, atau anak-anak kita, karena itu sangat tidak disarankan dan itu bisa berbahaya bagi anak, bisa menimbulkan efek-efek yang tidak baik buat anak. Nah, kalau tidak pakai popok, misalnya habis buang air kecil, buang air besar, pastikan sudah dilap ya, dilap bersih. Karena kalau misalnya tidak dilap, si air yang bekas kita cebok itu kan kena ke celana tuh. Nah, ditambah lagi anak itu kan super aktif, keringat-keringat lah. Kalau kita juga tidak sering mengganti celananya, itu bisa menyebabkan ruam juga loh. Nah, selanjutnya nih, kalau kalian tipe mencebok anak, membersihkan kotoran anak pakai tisu basah, nah sebaiknya agak dikurangi lah ya, atau diminimalisir. Jadi sebaiknya itu menggunakan tisu kering, kemudian ditambah air sedikit untuk membersihkannya ya. Karena ternyata penggunaan tisu basah yang keseringan itu juga ternyata bisa menyebabkan ruam loh. Kira kita bersihkan, ternyata bisa menyebabkan ruam guys. Nah, pengalamanku juga nih waktu aku punya anak baru lahir. Nah, itu aku ceboknya itu pakai gitu caranya, pakai tisu, kemudian dikasih air sedikit, kemudian ditap-tap-tap-tap, kemudian ambil tisu yang kering, kemudian dikeringkan. Nah, terus dibuang deh di tempat sampah itu. Jadi praktis kita gitu kan. Kan kalau anak yang baru lahir itu susah kan dibawa ke mana-mana, terus kita cebokin. Nah, cara ini seperti itu guys ya, untuk ibu-ibu yang memutuskan misalnya baru lahir nih kan, dia pakai cawat. Nah, cara ini efektif banget ya, aku jamin sekali. Pakai tisu kering yang dikasih air, nah itu mantul banget. Selanjutnya ini aku dapat langsung dari dokter anak loh. Waktu anakku yang nomor 2 itu sering bolak-balik rumah sakit dan dia itu menderita ruam parah. Jadi ternyata kata si dokter itu, ternyata
tidak disarankan kita untuk berganti-ganti merek popok loh. Jadi kalau misalnya cocok di popok A, pakai popok A terus gitu, jangan diganti-ganti karena itu juga mempengaruhi sistem kesensitifan area sensitif anak. Nah, selanjutnya nih hal yang dapat bisa membuat anak kita mudah ruam yaitu penggunaan deterjen. Ternyata itu sangat bisa mempengaruhi loh. Jadi caranya untuk mengetahui anak kita itu sensitif atau ruam karena deterjen itu caranya itu pisahkan baju orang tua dan anak. Nah, cuci dengan sendiri-sendiri, cuci sendiri, keringkan sendiri ya kan. Nah, ketika si anak itu ternyata jadi timbul ruam setelah pakai pakaian yang kita cuci dengan deterjen itu, berarti harus ganti deterjen guys yang tidak menimbulkan alergi. Ini berlaku juga untuk penggunaan pewangi pakaian guys. Jadi ada loh anak-anak yang sensitif dengan deterjen, dengan pewangi. Jadi makanya kan kalau misalnya kita lihat di kemasan tuh ada tulisan hipoalergenik seperti itu. Nah, selanjutnya nih hal yang bisa menyebabkan si anak itu menjadi ruam itu ternyata penggunaan celana atau popok yang ketat. Jadi tipsnya itu gampang banget, pastikan anak tidak menggunakan ukuran popok yang tidak sesuai ya kan. Kalaupun dia pakai popok yang lebih kecil, ini aku ada tipsnya untuk penggunaan popok di bawah ukurannya. Misalnya dia menggunakan M tapi pengen coba pakaikan dia ke S, nah itu aku punya tipsnya aku lampirkan ya linknya di kotak deskripsi sini, dan itu mantul banget loh tipsnya beneran, dan itu bikin kita jadi hemat pengeluaran untuk membeli popok guys. Oke, demikian ya informasi dari aku, apa-apa aja yang dapat menyebabkan ruam dan cara pencegahannya, tips-tipsnya begitu. Nah, semoga pengalaman ini juga bermanfaat buat kalian. Sehat selalu ya kalian dan anaknya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.